Welcome back guys. Selamat datang kembali di channel gua LKYZ. Channel sederhana yang membahas tentang kehidupan sederhana gua. Waduh. Oh, untung ID-nya lain lampu tuh. Gila kali kalau dia matiin lampu tuh pakai mobil. Barusan habis nonton bola ya guys. Indonesia versus Bahrain. Alhamdulillah kita menang 1-0. Dan masih ada asa untuk menuju Piala Dunia. Ya paling enggak kita masih bisa ada kesempatan lah ya. Walaupun nanti mungkin tidak masuk peringkat 2 dengan catatan kita masih bisa di putaran playoff di posisi 3. Guys, kali ini gue membahas sesuatu yang simpel dan sederhana aja tentang Jogja. Jogja lagi prihatin nih guys. Jadi Jogja sedang tidak baik-baik saja. Karena sumpah nih orang kagak kelihatan dah. Jogja sedang tidak baik-baik saja guys. Khususnya di dunia atau industri pariwisata. Karena ada kebijakan dari pemerintah yang mengatur untuk pelarangan dan efisiensi kegiatan dinas, khususnya di government. Ya kalau hotel ya, itu pasti terdampak sekali, merembet ke pariwisata juga ujung-ujungnya. Jadi udah hampir 3 bulan Jogja industri hospitality-nya sedang tidak baik-baik saja lagi. Yang gue khawatirkan nanti mirip seperti waktu COVID. Ini aja udah banyak teman-teman yang kerja di hotel terdampak. Yang menyedihkannya lagi sudah dirumahkan katanya. Bahkan ada yang kerja seminggu hanya 2-3 kali. Entahlah apa ya di pikiran pemerintah ya, khususnya Prabowo dengan mengatur kebijakan tersebut. Harapan kita yang memilih Prabowo kan semua menjadi sejahtera, menjadi senang semua, tapi kok pada akhirnya jadi begini ya. Dan itu membuat kita yang memilih beliau jadi kecewa. Setidaknya kan saat ada kebijakan tersebut dikaji lebih dalam. Ini udah hampir belum sampai setahun ya beliau menjabat kok sudah ada kebijakan yang menurut gua aneh. Lagi Jogja itu kan pendapatan besarnya dari industri pariwisata dan hospitality. Kenapa gua bicara seperti ini ya? Karena gua resah aja. Gua hanya pengen sharing, gua hanya pengen ngasih tahu kalian bahwa Jogja itu sedang tidak baik-baik saja. Bukan hanya Jogja sih ya, semua, hampir semua, Bali, kota-kota pariwisata, Jogja, Bali, Malang. Infonya juga akupansinya udah rendah banget, di bawah 30%. Bayangin, di bawah 30%. Kalau kita compare dengan tahun lalu itu bagus banget. Jadi akupansi itu apa ya guys? Oke, gue akan jelasin. Akupansi itu adalah tingkat hunian. Jadi kalau di hotel ada bahasa akupansi. Akupansi itu indikator atau penyebutan bahwasanya tingkat huniannya, indikatornya segini gitu. Jadi presentasi. Kok jadi gue tahu sih kalau yang begitu-begituan? Ya karena gue di Jogja juga kerjanya di industri hotel ya guys.
Ya harapan kita semua Jogja kembali pulih, dan khususnya industri pariwisata juga semuanya menjadi kembali baik lagi. Toh pada akhirnya juga semua pendapatan balik ke pemerintah kok, karena adanya tax atau pajak yang dibayarkan oleh industri pariwisata, pelaku pariwisata ke negara juga. Ini malam ini gue jemput bini gue sih. Kebetulan doi lagi masuk sore. Tadi habis nonton bola, alhamdulillah kita masih ada asa bro untuk ke Piala Dunia. Semoga. Wah, ini lampunya baru nih. Kemarin belum ada tuh. Lampu apel. Bukan upil ya, apel. Mungkin karena sering terjadi kecelakaan ya daerah situ. Gelap juga. Nih, ada 2 juga nih sekarang. Wah, keren. Mudah-mudahan tuh nggak dicabut lagi tuh. Apa cuma karena mau mendekati high season atau lebaran makanya dipasang begituan. Nanti kalau udah sepi dicabut lagi tuh. Ah, entahlah. Jeduk guys, sok gue. Kayak mesti di reborn kembali, dicek lagi deh. Karena kemarin sempat gue downsize dan memang ya begitulah, namanya juga downsize. Tapi nggak downsize ekstrim. Ini masih nyangkut-nyangkut dikit lah. Wajar ya, namanya juga downsize. Dan setelah nonton tadi alhamdulillah ya, wow, keren banget Indonesia mainnya. Nah itu maksud gue, seharusnya Indonesia tuh mainnya seperti itu, nggak usah pakai total footballan lah, normal aja, yang penting menang tipis 1-0 nggak apa-apa, nggak perlu main cantik, tapi eksekusinya, finishingnya itu yang bagus ya bro. Banyak hal baru di Jogja ini sebenarnya yang bisa kita explore, khususnya di pariwisata. Cuman kita memang perlu waktu yang banyak untuk explore Jogja. Kenapa sih Jogja itu bener kata orang tuh ngangenin? Ya gue kebetulan sih udah KTP Jogja ya. Di sini udah hampir 15 tahun. Gue dari Jakarta. Kalau ada yang tahu tuh Peninggaran dekat Tanah Kusir. Nah rumah gue dekat sana tuh. KTP sini, bini gue orang asli Jogja juga. In case kalau Jogja itu lagi padat, lagi macet, banyak warga dari luar kota datang ke Jogja, gue seneng banget. Walaupun macet, cuma gue seneng. Kenapa? Ya jelas lah, industri pariwisata khususnya di hospitality itu juga meningkat ya pendapatannya. Nah kalau di di hotel itu gajiannya 2 kali guys. Pertama itu gaji pokok, kedua ada namanya bonus service. Jadi ada kita benefit service yang dikasih. Makanya kenapa kita menyebutnya kebanyakan di hotel itu gajinya 2 kali. Emang bener sih. Kalau gaji pokok itu udah pasti ya angkanya. Cuma kalau servis itu angkanya sesuai dengan pendapatan hotel. Kadang bisa banyak, kadang bisa dikit ya, tergantung. Makanya ini kalau lagi rendah kayak gini ya sedih juga, apalagi udah mau lebaran. Ya syukur-syukur sih kalau ada yang rame hotelnya. Gue juga senang tuh kalau beberapa hotel yang rame, artinya servisnya nggak dikit-dikit banget. Tapi kalau teman-teman hotel yang servisnya dikit, apalagi ada jatah ini ya, unpaid leave, jadi tidak kerja ya tidak dibayar, bahasanya unpaid leave,
cuma kerja 2-3 kali ya. Gue turut prihatin, moga-moga lekas membaik lah. Ada rekomendasi nggak sih bang kalau ke Jogja nginapnya di hotel apa? Ya kalau rekomendasi tergantung budget lagi. Kadang heran gue orang-orang ya, udah gue diem juga masih aja motong-motong jalur begitu. Ya udahlah, nggak apa-apa. Iya, tergantung budget. Pengennya ya kalau budget sebanding dengan fasilitas yang ada ya. Kalau budget unlimited mah udah banyak nih hotel-hotel bintang 5 di Jogja, udah dijamin pasti kalian puas banget sih. Tapi kalau yang hemat, budget rendah ya juga banyak. Ntar nanti besok deh di next video gua kasih tipsnya di next video lainnya ya. Oke guys, sementara itu aja yang bisa gua share. Moga-moga nggak bosan, bantu like and supportnya, subscribe juga jangan lupa ya guys, biar kita juga makin semangat. Dan teman-teman juga yang baru merintis YouTube, kita mah saling support aja ya. Moga-moga semua teman-teman tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.